Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber. Tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan selalu kesehatan, keimanan, dan rasa cinta di relung hati kita semua, sehingga dengan kesehatan dan keimanan dan rasa cinta itu kita beragama dan selalu taat pada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu merawat nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan ya, dalam perjalanan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Dan saya akan cerita peristiwa penting hari ini tentang seorang driver dari Gokar ya. Seorang dokter, seorang yang jujur dan tidak mau berkompromi dengan kebatilan, dan dia hidup sebagai seorang driver Gokar yang mengantarkan saya pulang dari Lebak Bulus, Jakarta, sampai ke Parung. Dan saya terkesan waktu di tengah perjalanan, kira-kira 1:30 siang, bapak ini yang bernama siapa ya tadi ya, depannya belakangnya tuh Rusdi, nanti saya cek lagi ya, diminta izin mau sholat lohor. Terus kita masuk ke masjid dan kita menunggu, saya bersama istri menunggu bapak itu sholat. Dan saya bilang, jangan buru-buru pak, kita tunggu bapak sholat sampai selesai, dan baru kita meneruskan perjalanan ke pesantren Ojolali di Parung. Masya Allah, saya lelaki tua umur 68 tahun ini masih ingat sholat ya, di tengah pekerjaannya sebagai driver Gokar. Itu membuat saya ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Dan singkat cerita, kita pakai teknik flashback aja ya. Kita waktu sudah menjelang asar sampai di depan majelis pesantren Ojolali, karena dia pernah 5,5 tahun di Australia, 5 tahun 9 bulan, dan dia bekerja 11 tahun di Amerika dengan menanggung risiko dia dipecat sebagai pegawai negeri ASN. Dan saya lihat surat pemecatan dengan tidak hormat itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan saat itu, perindustrian, yaitu Maria Elka Pangestu. Surat itu saya lihat tanggal 22 April 2005. Dan di halaman pertama saya lihat kop suratnya adalah Garuda Pancasila, halnya pemberhentian dengan tidak hormat dokter titik-titik. Jadi menjelang tiba mobil itu merapat di depan pesantren Ojolali. Terus saya bilang ya apa, dia kan saya baru tahu, saya baru berikan pekerjaan saya ya kan, bahwa saya YouTuber. If you open my channel YouTube, you can type pesantren Ojolali. Saya bilang gitu. Bahasa Inggrisnya lebih jago. Terus saya minta nomor HP-nya ya kan, Mister please ya. Saya bilang apa, I need your number, your phone number ya. Dikasih nomor HP dia. Masya Allah. Jadi orang ini mutiara dalam sejarah Indonesia modern. Katakan saja Pak Rusdi gitu ya,
nama depannya itu siapa sih ya? Saya tanya di perjalanan, kenapa Bapak masih mementingkan sholat? Padahal Bapak di perjalanan mengantarkan penumpang. Terus dia bilang, ya mau cari apa lagi hidup, apalagi saya sudah mau bau tanah, katanya. Loh Pak, banyak orang yang mau bau tanah, yang sudah bau tanah, maksudnya ada kesadaran spiritual bahwa hidup tidak lama lagi, kira-kira begitu maksudnya. Banyak juga yang nggak sujud, banyak juga yang nggak sholat. Dan Bapak itu tampaknya tidak bisa menjawab, kecuali ayah saya selalu mengajarkan supaya meskipun kerja di Amerika itu tetap sholat dijaga. Dan yang tertarik dari Bapak itu, dia sekarang posisinya sebagai, habis subuh dia membawa mobil sewanya itu satu hari 150.000, dan nanti pulang jam 10 sampai jam 11 malam dengan membawa uang 500.000 rupiah dan dipotong lagi untuk bensin. Jadi setidak-tidaknya dia mendapatkan bersih 150 sampai 200.000 setiap hari dengan masa kerja. Berangkat gelap, pulang gelap. Kenapa Pak kok pulang sampai jam 10? Ya nunggu kendaraan jalanan nggak terlalu macet, katanya. Itulah jawaban dia untuk membiayai istrinya yang berusia 61 tahun, dan kemudian ada anak bungsunya masih kuliah di Unpam, tinggal 3 semester lagi gitu. Jadi untuk membiayai anaknya yang masih sekolah, anak gadisnya sastra Inggris di Universitas Pamulang di sini. Dia sendiri rumahnya di Limau, di mana itu Limau tuh, Cinere ya. Dan kata dia yang murah aja katanya Universitas Pamulang 1 semester 1,5 juta. Terus saya jawab, ya Unpam itu, Universitas Pamulang itu ada universitas yang paling murah di dunia dan di akhirat. Dia ketawa. Dia ketawa. Masya Allah. Jadi dia ternyata awalnya adalah bekerja di Kementerian Perindustrian, lulusan analis kimia di Bogor, dan kemudian dia dikirim oleh Kementerian Perindustrian untuk sekolah di Australia sampai doktor selama S2 sampai S3 selama 5 tahun ditambah 9 bulan, kata Bapak Rusdi itu. Dan kemudian tahun 2002 kalau tidak salah, dia berangkat ke Amerika, memutuskan berangkat ke Amerika dengan paspor hijau, dengan visa 3 bulan dan sampai 11 tahun di sana. Berangkat umur 48, kembali ketika usia dia 65 tahun kalau nggak salah. Berapa tahun itu? 11, ya agak lama di sana. Karena untuk membiayai ketiga anaknya itu, gaji 1,5 juta 1 bulan sebagai pegawai negeri, meskipun gelarnya doktor, itu tidak mencukupi. Kemudian dia ngambil keputusan yang sangat drastis ya, karena dia ingin hidup jujur. Waktu sudah menjadi dokter, ditawari oleh direkturnya untuk menjadi pimpinan proyek, dia tidak mau karena dia ingin hidup jujur. Kapan lagi kan dengan pimpinan proyek itu nanti banyak yang bisa didapat. Dia nggak mau karena ingin mengikuti pesan ayahnya untuk hidup jujur. Kalau jadi pimpinan proyek itu gampang, kita kirim katanya surat perjalanan dinas ke kanwil itu, uangnya masuk ke kantong, tapi kita nggak pernah datang. Kata dia, saya nggak tahu, pokoknya dia nggak mau, menolak tawaran dari 2 direktur yang berbeda untuk menjadi pimpinan proyek. Dia nggak mau. Dia kemudian bekerja di dalam usia 48. Dia tidak bisa mengajukan surat
pensiun dini karena syaratnya itu minimal harus usia 50. Jadi 48 dia terbang ke Amerika. Dan gajinya 1 minggu itu sekitar $400. Waktu itu kursnya 12.000 katanya. Jadi dia dapat 400 1 minggu $400 sekitar 45 juta. Jadi 1 bulan itu dia bisa dapat 20 juta. Bandingkan katanya dengan Indonesia 1 bulan dapat 1,5 juta, padahal gelar saya adalah dokter. Dia seorang Padang ya, dari Padang, Masya Allah. Semangat merantaunya itu memang menjadi semacam genetik orang-orang Padang, orang-orang Minang maksud saya. Jadi sangat menarik, dan akhirnya waktu saya baca dia berikan surat pemecatan itu, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat surat pemecatan dengan tidak hormat dari pemerintah seperti ini? Ya sudah biasa, karena sudah bisa saya perkirakan, dan istri saya juga biasa-biasa saja. Jadi surat pemecatan itu seolah-olah menjadi hadiah ulang tahun buat dia, karena ulang tahun dia tanggal 20 April ya. Dia lahir 1954, dan surat pemecatan itu saya lihat 22 April 2005 ditandatangani, dan itu surat keputusan asli yang sudah mulai lusuh ya, ditandatangani oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian saat itu, yaitu Maria LK Pangestu. Saat itu presidennya adalah SBY. Tahun 2005, 22 April 2005, surat resmi pemberhentian dengan tidak hormat kepada sang dokter yang sedang saya ajak bicara sambil menyetir sebagai driver go-kart. Jadi poin dari cerita ini bahwa mempertahankan kejujuran, mengagungkan nilai-nilai kejujuran dalam mempertahankan kehidupan keluarga, untuk memuliakan keluarga dengan cara yang halal, dengan 3 anak. Seorang suami bernama Pak Rusdi rela mempertaruhkan ya statusnya sebagai ASN, dan dia bergelar S3. Kemudian dia mengambil jalan yang mendaki untuk mencari kehidupan yang halal, dan dia tidak mau terkontaminasi, ikut larut meskipun dia memiliki pendidikan tinggi dalam sebuah situasi yang akan memporak-porandakan dia di akhirat karena memakan ya, harta yang haram, yang selalu diingatkan oleh ayahnya supaya tidak korupsi dan supaya hidup jujur di dalam menapaki masa depan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Sumber, tertua di semesta Fasbir Sobran. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bagi penonton yang ingin membantu Bapak tadi, meskipun Bapak tadi tidak tahu saya akan rekaman seperti ini, bagi yang sungguh-sungguh ingin, yang memiliki empati, saya akan berikan nomor HP pribadi beliau tanpa saya belum izin, dan betul-betullah niatkan untuk membantu sang driver Gojek yang bergelar dokter dan mempertahankan kejujuran dalam kehidupannya dan tetap mencari nafkah di usia yang sudah sangat senja, 68 tahun. Akan saya berikan nomor HP beliau dan mohon tidak disalahgunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Lokasi Masjid 6 Syuhada. Masjid 6 Syuhada Di RT 4. Ya, berapa? RT 6, Pak. RT 6 ya. RT 6 RW 4. RW 4 Desa Kampung Tajur, Desa Pamekarsari. Dan alhamdulillah Kecamatan Parung, dan alhamdulillah sudah dicor kemarin tulang-tulang ya, Pak. Ya, tulang gantung. Ini Pak Sunarto, pimpinan proyek ini,
Dan kita sekarang mau ngecor tahap kedua. Ya, Apa Pak? Berapa lebar tahap kedua? 7,5 meter kali 13. Perlu besi piro? Perlu besi kisaran 100 batang, Pak. 100 batang besi berapa? Besi 13 ulir, Pak. Ulir Iya, 100 batang. iya. Satu batang berapa meter? Satu batang panjangnya kan 12 meter. 12 meter ya. Iya. Terus berapa harganya? Kalau 100 batang jadi berapa? Satu batangnya 124 kalau belum naik. 124 Iya. berarti Kisaran 12 juta, ya. ya. Nah, terus itunya, Bondek. bondeknya Bondek. 100 meter. Iya. Piro? Udah kita hitung 100 meter per meternya 140. 140. Iya, ribu. 140. Iya. Oh, bondek berapa perlu bondek, Pak? Bondek 100 meter, Pak. 100 meter jadi piro? Kali 140. Jadi Per meter. 14 juta. Iya. Loh, banyak duitnya untuk ngedak ya, apa namanya, ngecor kedak 10 Iya, dak. 10 cm ya. Iya. Ya, kan. Bondek 14 juta, Iya. besi 12 juta. Iya, sip. Lah itunya, Pasir, pasirnya berapa engkel? pasir 3 engkel cukup. 4 engkel. 4 engkel kali 3, Iya. 12 ya. 12 kol ya. 4 engkel ya, betul, 12 kol. Jadi berapa duitnya itu? Belum batunya, Pak. Ya, split ya. maksudnya. Splitnya 10. Sama 10 kol. Iya. Satu itu berapa? Satu kol. Satu kolnya 260. Berarti udah 2.600.000. Iya, Iya, splitnya. kira-kira. Iya. Itu 3.600.000 kira-kira pasirnya. Iya. Lah kira-kira untuk ngecor dak itu berarti perlu piro? 50 juta ya? Kira-kira segitu, Pak. 50 juta. Belum ongkosnya 20 orang ya. Iya. Hmm? Ongkosnya Ongkosnya satu orang 200. 200. Soalnya operator 3,5 ya. Iya. Jadi 2,5, Pak. 2,5 ya. Iya. Jadi kira-kira perlu 2,5 juta ongkosnya tok ya. Iya. Dan makan siangnya ya segitu-gitu perlu 50 juta ya. Iya, sip. Itu harus dikerjain satu hari kan? Satu hari harus selesai. Berarti perlu duit 50 juta. Iya. Sampean punya duit berapa sekarang? Ada, Pak, di bank. Belum diambil. Bang Miun. Ya. Masya Allah ya, kita harapkan Allah ngasih rezeki ya. Kita minta ke Allah menyelesaikan masjid ini di atas tanah wakaf Pak Haji Parama-Arta yang 120 meter ya. Iya. Dan ini kemarin Pak Parama-Arta, Pak Haji Parama-Arta sudah tanda tangan di KUA menyerahkan secara resmi, secara administratif negara tanah wakaf ini. Dan saya yang nerima sebagai nazir, sebagai pengelola wakaf dari Bapak Haji Parama-Arta sekeluarga. Di samping tanah yang 400 meter juga udah kita terima, Pak. Udah yang 400 meter itu sumbangan dari donatur 5 benua selama 2 tahun. Iya. Dan sudah dibeli 400 meter kali 750 waktu itu, 300 juta sudah cash ya. Dan semuanya dari donatur. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan sekarang kita ingin melanjutkan sebelum pengecoran lantai 2 ya. Iya. Insya Allah per 50 juta itu sampai ngedak ya Pak ya. Iya. Belum bikin tiang yang kedua yang 16 biji, tiang-tiang Belum ini. termasuk, Pak. Belum ya? Belum. Cukup 100. Cukup. Kalau diikutin cukup terus, Pak. 2000 dulu terima. Ya. Jadi kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim ya. Insyaallah dengan kita kabarkan ini ke seluruh dunia, silahkan bagi para donatur untuk berlomba-lomba amal jariah ya. Iya. Untuk membangun masjid dan mendapatkan janji dari Allah, dari Rasulullah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Insya Allah. Allah. Apalagi pesan-pesan apa lagi? Sampai mau menyampaikan apa lagi Pak?
soal pembangunan nih Pak. Cukup duitnya. Posisi keuangan berapa sekarang? 0. Itu saya kasih 2.000 masih kurang. 2000. Ini ambil lagi. Iya. Ambil lagi 2.000. Ya terima kasih ya kepada para donatur. Moga-moga bisa kita ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam bir wat taqwa dan ketakwaan. Terima kasih sebelumnya kepada para penonton di 5 benua. Kecil besar semua ada catatannya di sisi Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk membangun masjid. Insya Allah. Terima kasih. Apa pesan terakhir? Ya, berapapun uang yang disumbangkan untuk amal jariah itu jadi bekal di akhirat nanti, salah satu amal yang tidak putus sampai kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan dilipat gandakan, Pak. Amin. Ya insya Allah dilipat gandakan. Memang itu janji dari Allah di Quran ya. Iya. Dilipat gandakan sampai 10 atau sampai 700 ya. Suruh sekali lipat. Insya Allah. Dan kalau khusus masjid, janjinya dapat rumah di surga. Amin. Banallahu lahu fil jannah mithlah. Semisal bangunan yang kita bangun itu yang kita dapat di surga. Insya Allah. Udah. Ya tutup. Penutupan. Ya, penutupan Pak Yudi lah. Yang buka Pak Ini Yudi. sebenarnya Ustadz yang ngaku-ngaku tukang bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.